Arif, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Sedikit kita mungkin penyegaran buat yang lain, kalau Pak Kadip mungkin sudah ikut kemarin sosialisasinya, bahwa si pemimpin ini aplikasi untuk pengawasan dan pengendalian pembangunan infrastruktur. Jadi khusus infrastruktur, jadi ada beberapa ini diperuntukkan kepada dinas-dinas yang ada pembangunan infrastrukturnya seperti Diknas itu Perkim juga ya, apalagi kita kalau PU Pak ya, penimbangannya. Sebenarnya tujuan awalnya ini lahir si pemimpin ini memaksimalkan peran serta ini konsultan pengawas. Dimana kan mereka pihak ketiga, artinya perpanjangan tangan, mereka kan penyedia jasa, mereka jasanya kita pakai, perpanjangannya kita ini di lapangan. Jadi sebenarnya juga tujuannya juga ini laporan yang untuk ada di kegiatan ini di suatu di suatu daerah, punya lokasinya instan dilaporkan, dan untuk meminimalisir ini sebenarnya keterlambatan atau ada kendala apa yang di lapangan supaya bisa diatasi, supaya ke depan ini semacam putus kontrak itu bisa dihindari. Jadi kalau ada memang masalah yang lebih cepat ditangani, bisa dicari solusi lebih cepat, seperti itu Pak. Jadi diharapkan ini meskipun di tiap bidang itu ada wakil dari tiap bidang seperti ada direksinya, tetapi kan kita mungkin tidak di lokasi itu tidak seperti dengan ini yang mereka yang memang tugasnya mereka, jasanya memang kan kita ada. Jadi dia diharapkan ini memang harus ada di tempat itu, jadi harus diketahui, jangan hanya cuma satu kali sebulan ke sana. Jadi kalau bisa ada laporan hariannya Pak ya, mingguan, bulanan. Sebenarnya dari itu tujuannya juga bahwa bisa mereka ketahui apa masalah kendala atau laporan progresnya bisa kita secara instan. Terus ini juga biar Pak Kadis seumpama kadang kan ada pertemuan dengan pimpinan ya, Pak Gubernur tiba-tiba Pak Kadis minta bagaimana Pak Kadis paket yang ini, bagaimana paketnya. Pak Kadis tidak langsung bisa membuka aplikasi ini, dengan mudahnya mengetahui progres di si pemimpin ini. Artinya tidak perlu lagi kalau seumpama harus nelpon kepala bidangnya Cipta Karya, PSDA ya. Bisa jadi kan yang dihubungi juga tidak aktif Pak ya, lagi di luar tidak ada jaringan. Jadi dengan adanya aplikasi ini tentu Pak Kadis dengan mudah membuka. Jadi ini sehingga mudah aksesnya, aksesnya mengetahui progresnya ini untuk melakukan ke pimpinan. Terus untuk kami sebagai jakon di sini sebenarnya hanya kita sebagai pengawas dan pengendali paket, perpanjangan tangan juga dari Pak Kadis hanya untuk mengingatkan kepada bidang-bidang seperti tadi dijelaskan Pak Firman, bagaimana penggunaan tenaga terampilnya, tenaga ahli, APD-nya, tetapi tetap kami juga monitoring kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ini, 3 bidang ini yang utamanya ya, Bina Marga, Cipta Karya, dan PT Pak ya. Paling tidak untuk mensinkronkan apakah laporan yang mereka input ini sesuai tidak. Jadi kita juga melihat di lapangan, tapi paling tidak kami tidak punya wewenang untuk secara langsung untuk menegur ya. Paling kami koordinasinya ya langsung kepada Pak Kadis, cuma sebatas itu penyampaian kami ya. Mungkin saya rasa itu saja yang kami sampaikan ini sedikit tentang si pemimpin. Jadi kalau memang ada rencananya memang sosialisasi yang bisa akan dilekatkan di sosialisasi nanti. Dan memang untuk aplikasi ini juga kami kemarin sudah sampaikan kalau kabupaten kalau ada yang minat juga pakai ini boleh laksanakannya. Buat sendiri kalau mau panggil juga yang anunya untuk ke sana pelatihan boleh juga. Iya, itu saya senang supaya ada pemberitahuan, kan yang diundang nanti banyak. Kepala dinas, dari instansi. Iya. RB-nya setiap perkara itu memang sudah diperuntukkan untuk APD. Nah, artinya betapa pentingnya kegiatan ini karena mereka rekan mereka abaikan tentang APD karena tidak ada sosialisasi yang lebih bagus, yang lebih meyakinkan. Makanya mereka semua temuan. Iya, temuan terhadap kegiatan itu semua.
Memang Pak, kalau masalah Jadi PD, pengembalian itu ya? memang kalau terkait masalah PD memang tergantung budaya juga. Karena kadang juga kita tukang ini rompi saya itu tipisnya itu tidak mau pakai. Ini sudah biasa, makanya saya bilang sosialisasi memang penting. Makanya saya bilang ini kan tenaga ahli yang K3 ini kan gunanya ada di proyek itu untuk menerapkan K3. K3 apa saja? Oh, untuk bangunan, kita harus pasang ini Pak, helm apa segala macam itu sudah standar. Nah, harus menerapkan tenaga ahli K3 ini memang sudah dibakar seperti itu. Jadi ini kalau di satu kegiatan itu memang dia harus terapkan. Makanya di situ lagi perlu memang pengawasan dari kita dari Jakpro. Kita harus turun untuk mengawasi, cek betul tidak. Itu kewenangannya tadi itu Iya, batasan-batasan kabupaten termasuk kita kan di sini sudah ada apa namanya batasan-batasan sebatas cuma mengamati tapi tidak sejauh sampai kita menegur. Tidak sejauh itu. Betul. Mungkin juga bisa disampaikan ke teman-teman Pak Firan, mungkin bisa sampaikan itu karena Sudah tadi. kemarin itu kita punya di sini kopi morning itu yang dibahas sama Ibu IPA pengawasan. Ya Ibu IPA mungkin karena Ibu IPA punya ini yang pengawasan itu. Ibu-ibu punya. Iya. Oh, iya. kurang mau bikin apa? Kenyataannya seperti itu, makanya saya bilang kita sambil accelerate belajar juga. Saya kira begitu Bapak Ibu. Saya sebentar jadi khotbah. Tapi ada di kemarin datang juga, satu orang datang ke Pak saya bisa kerja. Belum sama tersangka juga Pak. Tapi kalau untuk satu orang mungkin usul ke sana, nggak bisa juga. Mana dia coba ya? Dia coba balik. Untuk satu orang sih. Rugi juga pasti bilang ya 30 lah. 30 kita kumpulkan, 30 enak sekali nih. Kita menyurat, dikirim. Bisa capai hasil yang bagus juga. Jadi tidak semuanya terbentur karena dana dan biaya. Selama ada keinginan, saya pikir pasti ada jalan. Nah, itu PR kita sama-sama mungkin dari provinsi sama kabupaten. Untuk wilayah Mamasa, ya bahasa saya cincai-cincai lah, teman saudara kita bisa berbuat lah untuk itu. Jadi kebetulan ada informasi dari Balai. Tadi sudah dibahas bahwa memang penting betul ini tenaga terampil karena teman-teman Balai mulai datang ke kita juga share bahwa kita terhambat di sini Pak Peri. Apa itu bro? Katanya kita punya paket-paket yang sudah terkontrak untuk pelaksanaan ini terhalang di tenaga terampil karena itu sudah menjadi aturan yang tidak bisa kita hindari lagi. Saya bilang sebenarnya kalau dari dulu mau dewasa ya harusnya dari dulu. Terakhir saya ingat Bapak juga sudah bersaksi di Bina Marga. Saya terakhir pas masuk masa-masa COVID itu kita dari tim PHO Balai, saya jadi tim di dalam dapat bila mau masa ekspor itu sekolah-sekolah di dalam memang sudah ada sosialisasi sampai penerapan APD itu. Nah mereka pikir ini tempat poin bagus untuk cuan, cari duitnya di sini kita. Saya kejar di situ karena ya breakdownnya cukup besar, biayanya besar. Jadi saya kejar di situ. Mana foto-fotonya bro? Sudah sosialisasi tentang COVID. Pantas tidak ada hand sanitizer di sini. Ngapain hand sanitizer Pak? Di sini bersih, kamu bersih. Sedangkan Mamuju sudah merah, di sini mau merah juga kan? Nah di sini jadi temuan semua betul. Saya jadikan temuan, saya breakdown besar itu Pak pengembalian dan saya tidak akan tanda tangan PO kalau tidak kasih kembali. Ini belum masuk ke fisik. Jadi makanya Jakpro ini betul-betul kalau kita sadari kita sedang dibawa menjadi pilot project dan semua kegiatan konstruksi di bidang PU itu KPU-an. Iya, mau tidak mau kita jadi gerbong terdepan untuk menunjukkan jalan arah buat teman-teman dari istilahnya kalau sini angkatan darat, udara dan air ini loh jalurnya, ini loh jalannya. Nah karena begitu banyak aturan, bapak-bapak juga bilang kita ini baru masuk sama. Jadi istilahnya kita hari ini learning by doing. Sambil jalan kita belajar, dan nothing impossible, tidak ada yang tidak mungkin selama kita mau bergerak sama-sama. Nah, jadi
Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah kunjungi Jakon Sulbar. Kita jadi termotivasi juga melakukan yang terbaik buat daerah-daerah. Untuk yang sudah dibahas tadi, Ibu bisa tidak terbentur lagi masalah tempat atau biaya. Sekarang kita sudah 4.0 ini bisa via Zoom atau apa, kalau memang kita tidak dikehendaki hadir dengan batasan-batasan yang ada mungkin, tapi seyogyanya bisa hadir kan lebih bagus, bisa tatap muka. Cuma itu tadi perlu komunikasi dan interaksi yang lebih jauh setelah pertemuan ini supaya apa yang kita harapkan bisa dicapai. Begitu mungkin buat kalau saya. Kalau buat Mama saya oke lah, kita senang kalau memasak karena banyak jemaat kita bisa kopral. Itu terakhir. Kan juga nanti sosialisasi bersama punyanya ibu nanti. Iya. Jadi kita akan ikutkan di sosialisasinya ibu tentang peraturan itu, disatukan dengan si pemimpin akan ikut juga. Itu supaya ada penjelasan kepada rekan-rekan nanti di memasak. Pertama, baru kedua, ya itu yang saya maksud tadi Pak. Masalah ini pengawasan ini sebetulnya sampai sebatas mana, karena di dalam bidang-bidang sudah ada pengawasnya. Sementara kita Jakon akan mengawasi apakah kita sama juga mengawasi yang di dalam kontrak untuk itu, ataukah hanya sebatas apa lagi namanya uji mutu atau tenaga ahli yang di dalamnya. Batasan-batasan wewenang. Iya, itu apakah harus tersertifikasi baru kita cek satu-satu. Nah itu yang saya biasa jadi beban. Saya bilang, apakah kita mau periksa ini item-item pekerjaan ataukah seluruhnya, ataukah hanya sebatas yaitu tadi yang kita ambil sertifikasi tenaga ahli atau apa. Sama ini yang APD memang sudah harus, ternyata dari Bapak sudah ada APD. Saya selama ini kan saya terus terang saya sudah di kepegawaian, tidak pernah saya tahu ternyata sudah masuk APD. Padahal ini Jakon baru terbentuk, makanya saya bingung. Wah ini nanti ini pengakuannya di RAB sudah ada APD. Sudah ada itu. Di RAB itu harus yang ada. Betul. Betul. Mereka sudah ada RAB-nya, APD ada. Kita cek itu apa? Mana yang betul. Malah suka membuat kesendang aja. Sudah sesuai SOP lagi. Nah, itu dari sisi itu baru kita sisir susu sisi tegurannya. Apakah kita akan langsung ke kepala bidang, ataukah langsung ke kontraktor, ataukah ke lebih atas lagi? Dari sisi tegurannya. Iya. Apa tertulis saja atau hanya secara lisan saja? Itu saja yang saya. Jadi yang akan potensi di situ, bila mana kita dari Jakon ingin mengawas tentang batasan-batasan wewenangnya seperti yang kita bilang tadi itu yang apa saja. Iya. Yang akan potensi di situ tabrakannya ketika pengawas dari bidang harga dengan kita. Iya. Itu maksud saya, kita keterbatasannya akan terbentur di situ ketika kita tidak bisa pilih mana yang. Itu bisa ini tanyakan sampai sebatas direksi sama pengawas juga yang untuk ideal yang mau datang jelas. Iya. Itu memang perlu jelas. Betul. Kalau bukan pengawas, apa yang kau awasi? Iya. Direksi apa yang kau awasi? Betul. Kami juga nanti seperti itu. Iya. Sebenarnya pemahaman saya soal kerja jasa konstruksi itu kan dia bukan cuma sebatas, tahulah kami di kabupaten sebatas APBD, tapi bahwa kerja pemahaman saya ini bahwa batas ruang lingkup pekerjaan jasa konstruksi itu dalam wilayah, kalau misalnya kami di Mamasa berarti wilayah Kabupaten Mamasa. Apapun pekerjaan konstruksi yang masuk ke Kabupaten Mamasa harus kami tahu dan harus kami awasi. Nah, sehingga bahwa pemahaman tentang di mana fungsinya jasa konstruksi itu harus dipahami oleh bukan cuma dinas PU, tapi harus dipahami oleh semua dinas dan siapapun saja yang datang dan bekerja konstruksi di Kabupaten Mamasa. Nah, itu yang pemahaman saya, sehingga karena kami tidak punya link untuk menyampaikan contoh saja di dinas transmigrasi, dinas PU itu kan banyak pekerjaan dengan dana APBN. Bagaimana kita punya akses untuk masuk ke sana? Apakah tidak ada surat misalnya dari Kementerian Direktorat Bina Konstruksi untuk sampaikan ke kita bahwa ada pekerjaan di sana yang perlu Bapak tolong lihat? Yang itu Pak, data ini saya laporannya tidak pernah dikasih.
sama ini Pak. Jadi dari memang setengah ini tak. Jadi mungkin arahnya ke sana Pak Kris, cuma sekarang step by step begitu. Kemarin sama beliau Pak Kasih arahkan ke rumah sakit. Hampir semua tenaga yang dipakai di sana, termasuk tenaga ahli yang ada di konsultan pengawas itu, belum tersertifikasi. Belum. Nah, saya bilang kita tidak bisa bertindak lebih jauh kalau belum ada payung hukum buat kita. Sampai hari ini kita tahu begitu banyak permen ditelurkan apa ya kita perlu di backup dengan aturan, karena saya percaya arahnya nanti ke sana, pasti ke sana. Karena setiap pekerjaan konstruksi yang ada di daerah kita masing-masing perlu kita pahami dan tahu, bahkan tadi kita perlu fitur adil pengawasan di dalamnya untuk menghasilkan ya hasil konstruksi yang betul-betul bisa dimanfaatkan oleh daerah. Seperti itu memang betul Pak Kabit tadi. Kita saja di balai dengan ini belum connect sama sekali. Ya, karena dia tahu tadi kita pegang tenaga terampil baru minta tolong ke kita, padahal sudah lepas juga ke kabupaten. Nah, tapi kita bantu supaya pekerjaan mereka bisa terlaksana, bisa segera dilaksanakan. Jangan karena cuma gara-gara tenaga terampil lantas molor berhenti pekerjaan. Ada deviasi pasti. Kalau kurva S-nya pasti lari. Karena seperti itu ya. Itu tadi yang diutarakan itu tadi dari perencanaan, bahwa yang kita awasi sebenarnya menghindari ada deviasi terlalu jauh sehingga ujung-ujungnya memutuskan tertentu. Itu yang kita hindari dan memastikan bahwa setiap tenaga konsultan yang memang kita hire, kita bayar untuk menjaga pekerjaan itu betul-betul safety time ada di situ, bukan 1 bulan 2 kali atau sebulan sekali. Betul-betul dia bisa update real time, tiap hari dia mesti lapor, saya ada di sini, posisi progres hari ini segini, bahkan sampai cuaca. Kita tidak ngecor karena hujan, ada pembuktian dari kepala desa. Hari ini jam segini hujan, tanda tangan sama-sama. Jadi arahnya kayak Bapak Desa tadi bilang Pak Kris, bahwa nanti akan di blow up keluar juga kalau kita sudah sampai fase tahap dewasa. Karena pertumbuhan kan tak ada perubahan. Saya lanjut tadi pertanyaannya untuk dari Pak Desa. Pasca gempa ini pekerjaan fisik bangunan sekolah rumah sakit itu mereka itu betul-betul menggunakan tenaga upahnya tenaga terampilnya itu yang bersertifikat. Kalau tidak bersertifikat Bu, langsung dikeluarkan. Makanya kemarin itu ada teman dari Tapalang datang di sini. Dia bilang masih bisa buat sertifikat di sini. Ya sudah dijelaskan kemarin bahwa untuk tenaga terampil bukan kami punya kewenangan, itu ada di kabupaten. Jadi saya bilang ada memasak nanti akan buat. Dia bilang kapan? Dia mau ke memasak katanya murid berikut. Saya bilang jangan, kamu KTP sini mau naik ke atas memasak juga ini punya anggaran untuk peningkatan SDM-nya kabupaten Mamasa. Kan ini kan Pak, Iya. Pak Firman. Kan ini kan kita sudah ngomong sudah kelas perkiraan yang Jadi bahwa pelaksanaan di Mamasa atau pelaksanaan di Mamuju jangan juga kasihan tutup pintu untuk orang luar. Iya, betul. Kita satunya di Sulbar ya. Jangan sampai mereka membebaskan saja kami. Malahan kalau misalnya mereka bisa support kami, dia itu lebih bagus. Teman-teman, jadi jangan kita tutup peluang untuk teman lain. Karena ingat, setiap orang punya bagian juga ada. Mungkin pada satu saat ada pelaksanaan di Tapalang di Mamuju, kemudian ada teman Tapalang Mamasa mau ikut, ya tidak bisa bahkan nanti Mamuju. Oh selesai nih. Tapi kalau kita dalam satu provinsi kita bisa baku bantu, kenapa tidak? Iya, sekarang Jadi untuk ekosektoral begitu di dunia konstruksi sebenarnya tidak ada Pak. Pengalaman kita setelah sertifikasi yang besar kemarin, zamannya Ibu Indri yang pegang kepala seksi itu, kita sertifikasikan hampir 500 lebih di atas itu. Dan sampai hari ini kalau kita cari orang-orangnya belum tentu 50%-nya ada di Mamuju. Kenapa? Karena mereka jual jasa keluar. Dan itu jadi pengalaman bahwa ada 3 teman dari sini, satunya sertifikasi, 2-nya tidak. Padahal ini cuma tukang jasa, yang 2 kepala tukang. Sampai di Kalimantan yang bakal calon ibu kota negara kita, itu tidak bisa dipakai. Bukan tidak dipakai, bagaimana? Boleh pakai tapi ya bayar sama maunya gue gitu.
Tapi yang sertifikasi betul-betul ada Sesuai. iya, ada daftar anggarannya bahwa kalau dia sertifikasi di bidang ini dia bersaksi di sini di depan saya. Saya bilang, nah ini contoh real bahwa kita perlu ini. Kalau bapak-bapak tidak kejar ini, kasihan. Makanya sampai kemarin masih ada yang mau lanjut, mau sertifikasi lagi. Sosialisasi sebenarnya sangat penting. Betul, Kita saja di sosialisasi sini itu penting. fisik saja Iya. di luar daripada PU kan mereka juga kurang paham. Oh iya betul. Tidak apa-apa kalau ada ahlinya di sana, kalau tidak ada. Iya. Ya takutnya ya begitu. Memang ada beberapa masalah. Jadi kami memang lebih ke sosialisasi sebenarnya. Betul. Jadi teman-teman di luar daripada dinas PU yang mempunyai pekerjaan fisik ini mengerti. Oh seperti ini. Betul. Desa pun juga seperti itu. Betul. Mereka belum mungkin saja ya tidak sampai nih aturan ini tidak sampai ke mereka. Betul. Mereka ya asal kerja. Mereka kan bilang asal kerja. Oh yang penting sudah ada ini sudah ada. Kata tidak, di dalamnya itu harus ada beberapa item-item yang harus mereka lengkapi. Iya. Ya itu, saya lebih ke sosialisasi Pak. Ya, itu saya setuju. Iya. Bapak bilang. Penting Memang, sekali Saya kira kalau kita laksanakan sosialisasi, kita undang kepala-kepala. kan dulu memang kita setiap masuk ke dalam satu kecamatan atau desa yang ada proyek di dalamnya, kita biasa bertanya proyek apa yang ada. Kita biasa periksa semua dulu, Pak Tok. Tapi kan sekarang selama ini tidak berjalan itu. Nah, jadi saya berpikir ya apakah itu juga kan kita akan istilahnya di dalam desa itu kita akan periksa juga semua proyek selain dari PU, Pak Tok. Jadi kita kan dulu memang kita bertanya, Pak Desa apa saja yang masuk di sini, jadi kita awasi semua. Tapi selama ini udah berapa tahun tidak ada. Nah, itu hanya saya untuk pemberitahuan. Baru kedua, masalah pengawasan ini apakah dana desa juga kita awasi atau bagaimana itu, Pak? Kalau dana desa, sepengetahuan dan pengalaman kami, 2000 berapa lalu kita ditugaskan dari PU itu ada satu tim yang diterbitkan SK-nya dari Pak Gubernur. Dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa itu mengundang dari stakeholder terkait PU dalam hal ini sebagai pembaca RAB dan itu ada tim BPKP sama Inspektor Bapeda. Saya ikut satu di dalam termasuk periksa masuk kemarin. Sampai kalau dengar ada kepala desa 2 orang yang masuk bui itu karena kita periksa RAB salah. Jadi tidak ada toleransi. Termasuk belakangan kemarin saya sudah bilang bikin malu itu bos. Pendeta yang periksa baru salah ini karena bikin jalan rapat, bikin jalan dulu, bikin RAB kan itu kacau. Iya, jadi memang kalau dana desa dari pemberdayaan masyarakat desa yang punya gawean, tapi melibatkan kita dalam hal ini memeriksa. Jadi kalau dari PU semua ini Pak, tiap tahun SK pasti datang ke sini. Nah dari sekris atau kadis kita itu siapa ini yang turun lagi? Oh saya ikut kemarin dapat belakang. Jadi mungkin begini Pak. Jadi kita sudah belakang kita berkedunkan dari berapa jumlah tenaga ahli di Sulawesi Barat, bahkan setiap kabupaten kita breakdown. Jadi sekarang ya BNN saja. Tapi nanti untuk kedepannya kita BNN by kontak. Jadi kalau memang teman-teman bidang atau kamu bertanya, pasti kan mereka bertanya, kami mau tenaga terampil mana dan sertifikat bisa kami dan kita bisa jawab itu, kita bisa siapkan. Ada Pak, Ada orangnya. orangnya seperti ini. Kita butuh teknik apa di sini? Kami juga sudah jalan berdua arsitek. Iya. Bapak ya. Ada berapa sih tim ikut? Iya. Jadi soalnya teman-teman kita juga memang penting juga buat seperti ini. Ya pasti gue. Pak Oslan ini tenaga ahli bangunan gedung, K3 konstruksi, mereka proyek dia sudah dapat semua. Iya. Saya pula berapa yang berapa sih? 3 nih? Bukan LPK ini Pak MNSP. MNSP. Di MNSP semua. Ambil aja nanti datanya. Ambil datanya. Saya mau musik-musik tuh. Ini dicek, kalau nanti tidak ada. Nanti kita share ulang, nanti Pak Bambang nanti menunjukkan lagi sama BPK untuk malam katanya jangan sampai juga dari 23 ini
mungkin saja ada tambahan atau betul, bahkan ada betul. yang tidak tambah Ikut lagi update, ini. ya. betul. Iya. Update Ikut nanti Om Bang. Tapi nanti data ini nanti kami juga serahkan juga sama teman-teman kabupaten. Om Bang. Jadi kita perlu data yang seperti ini. Kalau kita bicara sama pimpinan pakai baru datanya lengkap, rasa Betul. Nggak ada masalah masalah. juga pasti tidak baik bertanya ini. Betul. Kita kasih data. Tinggal panggil atau lihat sudah ada betul. Dan begitu juga turun ke lapangan, cek proyek apa, proyek atau tidak. Betul. Kalau dia bertanya sama kita, harus kami ambil apa? Iya. Ke kantor nih Pak, karena ada database di kantor, pasti kita disediakan. Iya. Oh yang mana? Ada kedatangan keluar plumbing, apa segala macam, lengkap. Jadi orang di lokasi dalam sistem manajemen keselamatan kerja di Bapak mau kerja saya, Bapak tahu apa tentang sistem manajemen keselamatan kerja? Oh iya. Tinggal Bapak udah dari sini. Iya, buktinya bos, saya tidak punya sertifikat bos. Oh iya, makanya ujungnya saya minta saya ikut SMKK. Selalu Pak disurat. Selalu dia Pak. Mau nagih lagi. Kalau diundang tidak datang, aduh. Kami ini di provinsi setiap ada akademi tenaga ahli yang kami utamakan teman-teman kabupaten. Nah ini pengampunya ini saja katanya. Kabupaten. Tapi Mama selalu bilang kami tidak ada anggaran buat perjalanan dinas. Memang. Itu. Sebenarnya begini Pak, kalau kita berpikir masalah anggaran perjalanan dinas, mungkin ini yang kita akan dapatkan ini jauh lebih besar dari apa dana yang kita pakai datang di sini. Nah, begitu. Tapi ya selama ini memasa kami surati selalu itu jawabannya. Sorry bos, kemarin saya diklat bos. Bisa diulangi. Saya beda sih. Mulai dari bangunan gedung, keselamatan kerja, terus petugas SMK 3 kemarin yang Maleo, kami surati itu semua ada yang datang itu. Ada siapa namanya? Ibu siapa dulu itu? Ningsi. Iya. Itu. Iya. Sapi, terus Terakhir lagi ahli teknik jalan. Teknik jalan kita undang juga. Sudah siap nama? Malahan ada dari Tapi Mama tidak saya ini dikasih sampai jalan. kontraktor. Mereka ikut. Dia bilang, Iya. saya pas tengah mati cari ini sampai di Makassar apa? Untuk ada di Sumbar gratis lagi. Konsultan yang ambil. Senjatanya. Manu, berarti namanya ini Wandi. Siapa namanya ini? Fredolin. Oh iya, ada. Ada salah berapa berarti? Pemilihan desa lebih keren daripada pemilihan anggota dewan. Iya, hari ini karena dana desa itu 1 miliar lebih 1 tahun dan itu dikerja sendiri gitu. Nah, dia lupa bahwa itu akan tetap diperiksa. Iya. Kemarin di Mamasa langkah yang paling kacau. Saya Kontraktor Ada sama. tahu, kasihan. Ada juga berapa yang ditemukan itu? Iya. Karena memang saya memang pernah dengar juga, ya dengar lah dari orang kalau memang banyak yang kepala desa yang tidak mengerti seperti itu cara pembuatan. Karena memang basic cuma di sini memang. Iya. Pembuatan Basicnya. Kalau mau lihat di kepala desa sudah tahu. Basicnya politik dia, basicnya. Iya, karena iya. Suara aja dia. Basicnya politik mereka. Jadi memang target 2 hari. Iya, targetnya 2 hari. Iya. Hari pertama Ya, kepala Fazina, SKPD ya. SKPD ya, Yang camat, terus para kontraktor ya. Kontraktor bisa pengawas yang dari pihak ketiga atau Oh ya, konsultan ya. konsultan Konsultan. sama ini dinas yang terkait Yang terkait. sama camat-camat. Iya. Baru keduanya kepala desa Khusus saja. kepala desa. Iya. banyak itu kepala desa. Iya, 100. Itu dia yang 180 lebih. Iya sudah ada di dalam siap-siap nih, sesuai narasi pencerahan sama orang. itu dia. Ada di dalam baik-baik udah tanya kamu yang sampaikan. Enggak, nanti kita bikin kontak person saja Pak kalau Iya, untuk kepala ini desa. bagus ya. Jadi mereka Jadi kalau nggak usah misalnya ragu. mau bertanya di luar dari forum ya Betul, bisa kita bisa layani langsung. gitu. Untuk pendampingan khusus, Pak Ben. Memang pekerjaan Pangsimas kemarin 2 tahun terakhir saya semua yang terima.